Bapa kami di surga ya Tuhan, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kasih setia-Mu kepada kami semua. Dan Kau selalu setia, Kau selalu memberikan yang terbaik, dan Kau adalah guru kami yang mengajarkan kami kehendak-Mu dan apa yang ada dalam hati-Mu. Terima kasih Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Hari ini saya ingin sampaikan ya, kita semua itu sebetulnya memiliki satu panggilan. Ya, dari Tuhan. Semua orang panggilannya sama. Banyak orang ngajarin panggilan orang berbeda-beda. Ya betul, pekerjaan segala macam berbeda-beda. Tapi di dalam Tuhan sebetulnya ada persamaan. Dan persamaan ini cuma satu. Semua sama. Ya, samanya semua orang semua dapat panggilan yang ini. Karena ini adalah panggilan untuk gereja. Ya, semua orang percaya. Kita baca ya. Jadi panggilan Tuhan untuk kita semua, ya, yang percaya. Oke, di slide berikutnya, di Filipi 3 ayat 1 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi, Paulus memberikan surat kepada Filipi. Filipi adalah gereja. Jadi sebetulnya Paulus ingin gereja bersukacita, orang percaya bersukacita. Dan bagi Paulus ini semua hal adalah mudah. Ya, dan Paulus menuliskan surat ini supaya ada kepastian. Jadi yang Paulus akan katakan di dalam surat Filipi ini 3 ini adalah suatu kepastian untuk orang bisa bersukacita atau gereja bersukacita dalam Tuhan. Sangat mudah dan pasti. Oke? Kita ada ngeliatin. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus supaya gereja bisa bersukacita? Kita lihat di ayat berikutnya, di slide berikutnya. Di Filipi 3 ayat 2 dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hatilah terhadap penyilat-penyilat yang palsu. Ya, anjing-anjing itu bukan anjing benar ya. Ini ya. Artinya pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja. Jadi yang pertama untuk bersukacita, untuk bisa bersukacita di dalam Tuhan, supaya gereja bisa bersukacita dalam Tuhan. Yang pertama yang Paulus katakan, jangan kamu ikut nabi palsu. Pekerja. Pekerja itu bukan pekerja di luar, adalah pekerja di dalam gereja. Ya, jangan ikut yang pekerja-pekerja yang jahat. Oke? Itu nabi palsu. Karena banyak sekali pekerja-pekerja yang jahat dulu dan sekarang. Ini diberikan oleh Paulus, ya. Sampai sekarang. Lalu yang berikutnya, slide berikutnya adalah di slide sama dikatakan, hati-hatilah terhadap penjunat-penjunat yang palsu. Orang disunat itu untuk kegiatan agamawi dan itu untuk menjadi benar, tujuannya begitu, tapi di sini palsu. Jadi, apakah artinya penjunat-penjunat yang palsu? Artinya hati-hatilah terhadap ajaran-ajaran di gereja yang agamawi. Yang kelihatannya kudus tapi palsu. Ya. Jadi, berhati-hati terhadap ajaran di gereja yang kelihatannya kudus tapi palsu. Ya, oke. Lalu slide berikutnya. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi Paulus mengatakan supaya gereja Filipi untuk bersukacita, mengertilah bahwa kita beribadah oleh Roh Allah. Bukan kita yang melayani, tapi Roh Tuhan yang melayani dalam kita. Itu kalau mau sukacita, mengerti bahwa bukan kau yang melayani seperti yang ajaran agamawi, bukan kau yang berprestasi seperti ajaran agamawi, ya, tapi Tuhan yang berprestasi. Beribadah oleh Roh Allah. Bermegah dalam Kristus Yesus. Kristus yang buat kita megah, bukan kita yang memegahkan diri. Ya. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Apakah hal-hal lahiriah? Hal-hal yang kita jalankan secara fisik. Agamawi kan begitu, banyak ritual, banyak apa. Bukan itu tidak boleh dilakukan, tapi jangan percaya pada hal itu. Ya. Jadi orang yang bersunat sesungguhnya adalah beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus dan tidak mengikuti ajaran agama yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, semuanya seperti itu. Itu adalah sunat yang sesungguhnya. Kita yang sudah melakukan itu, bahwa kita bergantung pada Tuhan, bukan kita yang melayani, bukan kita yang bekerja, bukan kita yang hebat, tapi Tuhan dalam kita.
Dan bukan kita yang bisa bermegah, tapi kita hanya bisa bermegah karena kita berada di dalam Kristus, di dalam pekerjaan Kristus. Dia yang bekerja, itu adalah, dan kita tidak menggantungkan diri pada kekuatan sendiri, itu adalah sebetulnya kebaktian atau berbakti atau sunat yang benar. Yang dilakukan di banyak hal oleh di dalam gereja, seringkali tidak hal ini karena mereka mengandalkan pelayanan diri sendiri. Pekerjaan diri sendiri itu adalah sunat yang palsu, ya, oke. Lalu berikutnya, di slide berikutnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ya. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Paulus berkata, jika ada orang lain agamawi di dalam gereja yang berkata, percaya pada hal-hal agama itu baik adanya, Paulus berkata, dia lebih dari orang agamawi yang lainnya. Kenapa? Karena dia disunat pada hari ke-8, ya, taat. Banyak orang gereja tidak bisa menang lawan Paulus. Mereka bukan bangsa Israel, dia bangsa Israel. Kedua, dia suku Benyamin. Orang di sini, bayangkan orang Indonesia. Paulus bilang, saya lebih agamawi dari semuanya. Begitu loh. Saya lebih ngerti. Saya orang Ibrani. Saya suku Benyamin. Saya orang Farisi. Saya mengalukan hukum Taurat. Kamu siapa? Ya toh? Jadi Paulus saja berkata, saya yang seperti itu aja tidak bergantung pada hal-hal agamawi atau lahiriah. Ya? Dan saya kasih tahu, seluruh kegiatan agamawi cuma ada dua. Satu, mengandalkan identitas sebagai bangsa pilihan. Yang kedua adalah mengandalkan ketaatan atau kehebatan hukum Taurat atau teologi. Cuma ada dua. Semua sunat-sunat palsu, seluruh agamawi cuma ada dua grup. Satu, mengandalkan identitas sebagai bangsa pilihan. Yang kedua, mengandalkan kehebatannya sendiri-sendiri dalam menguasai teologi atau hukum Taurat. Ya, cuma ada dua. Paulus berkata, saya punya dua-duanya hebat, tapi saya tidak bergantung pada hal itu. Itu yang Paulus katakan. Ya, kalau mau bersukacita, jangan bergantung pada hal itu. Dua hal tadi, agamawi dua-duanya. Ya, oke. Lalu saat berikutnya di Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran, dalam taati Quran, aku tidak bercacat. Paulus berkata seperti ini. Sebetulnya artinya apa? Dia adalah pemimpin. Sebelumnya dia bertobat. Sebelumnya dia mengerti kasih Kristus. Dia adalah pemimpin di dalam hal agamawi seperti itu. Dan dia melakukan hukum Taurat. Tidak bercacat. Itu istilah Paulus. Ya. Dan ujungnya apa yang dia lakukan dalam nama itu? Adalah dalam hukum Taurat seperti yang tidak bercacat. Dia ada menjadi penganiaya jemaat. Saya kasih tahu, Paulus kepada surat Filipi mengatakan, jangan jadi pemimpin agamawi di gereja. Karena yang kalian lakukan seperti itu adalah tidak lebih dari menganiaya jemaat. Membuat jemaat menderita. Yang dia lakukan Paulus sebelumnya. Membuat orang percaya menderita. Ya. Jangan ikut teologi agamawi. Karena yang teologi agamawi adalah membuat gereja orang percaya menderita. Itu yang Paulus lakukan. Demi nama hukum Taurat. Paulus bilang, jangan seperti itu yang dulu saya lakukan. Ya. Oke, lalu slide berikutnya. Ya. Paulus berkata, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang, aku anggap kerugian bagiku. Ya, artinya apa? Dulu Paulus berkata, jadi dulu begini. Dulu dia pada waktu Paulus mengikuti hal agamawi. Dia dapat jabatan. Dia dapat kekayaan, dia dapat kehormatan. Ya, hal agamawi membuat orang kaya, membuat orang dihormati, membuat orang jadi hidupnya statusnya tinggi. Paulus berkata, dulu dia seperti itu, tapi yang kemudian memberikan keuntungan bagi dia, ya, bagi Paulus. Tapi sebetulnya semua hal tersebut, Paulus sekarang mengerti. Itu adalah merupakan kerugian. Kenapa? Karena hal-hal tersebut membuat dia jauh di dalam Kristus. Ya, jadi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mereka yang memilih agamawi, yes, kalian akan dapat status yang agamawi. Yes, akan dapat uang. Ya, akan dapat kehormatan. Tapi juga kehilangan kasih Tuhan. Itu yang terjadi kepada seluruh pemimpin agamawi. Yang Paulus salah katakan seperti ini. Dulu saya seperti itu. Saya untung, tapi sebetulnya saya rugi di dalam Kristus. Ya. Lalu slide berikutnya. Slide berikutnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melakukan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau mau sukacita, kalau mau mendapatkan sukacita dari Tuhan, bagi yang agamawi pengajar, ada satu hal yang harus dilakukan. Ya, yang Paulus bilang, aku telah melepaskan semuanya. Seluruh teologi yang saya miliki sebelumnya, kuanggap sampah dan kubuang. Tahu nggak? Supaya aku memperoleh Kristus. You tidak bisa pilih dua-duanya. Pegang teologi manusia, tapi juga ingin dapat kasih Tuhan. Tidak bisa. Itu yang Paulus lakukan. Aku melepaskan seluruh sampah itu. Seluruh teologi buatan manusia, aku buang. Supaya aku memperoleh Kristus. Paulus itu. Ya, itu yang dilakukan. Anggur baru tidak bisa ditaruh di tempat kantong yang lama. Kalau pilih masih teologi yang lama, kantong yang lama, silahkan. Tapi kau tidak akan dapat kerajaan surga di bumi ini. Pasti, saya bilangin. Ya, silahkan, itu hakmu, hak manusia. Tapi yang memilih itu, saya kasih tahu, 1 sen pun kamu tidak dapat berkat kerajaan surga. Karena memilih yang lama. Paulus tidak. Aku telah melepaskan semua itu. Ya, keagamawian karena bangsa pilihan, keagamawian karena hukum Taurat. Aku lepaskan semua itu dan kuanggap semua itu sampah. Sampah itu artinya apa? Bau, jelek dan harus dibuang. Supaya aku memperoleh kasih Tuhan. Itu yang dilakukan. Ya, mau sukacita gampang, berani buang yang jelek. Kalau masih jatuh cinta sama yang jelek, firman ini akan berbunyi padamu. Ya, Tuhan udah buka ini. Oke? Lalu syarat berikutnya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah yang adukan berdasarkan percaya. Kebenaran yang sesungguhnya, bukan pengetahuan baik dan jahat, bukan teologi, bukan yang kamu belajar di sekolah, tapi dan bukan ketaatan diri pada hukum Taurat yang pasti gagal. Tetapi kebenaran adalah kasih Tuhan mengasihi engkau. Kalau engkau mau menerima kasih Tuhan, itulah kebenaran yang lebih tinggi. Dari segala kebenaran teologi, dari segala kebenaran hukum Taurat adalah Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan akan memberkatimu kalau kau tidak menolak. Tapi kalau kau masih menuhankan teologianya, menuhankan hukum Tauratnya, menuhankan sinodenya, Tuhan Yesus bukan Tuhanmu. Ya, makanya banyak orang tidak berkati ya karena masih salah. Tapi firman Filipi kepada Filipi ini dijelaskan. Gampang sekali dan pasti kalau mau. Ya, oke. Lalu saat berikutnya. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan kematiannya. Jadi semuanya itu yang Paulus kehendaki, mau sukacita adalah menjadi mengenal kebaikan kasih Tuhan Kristus yang rela untuk mati dan hidup untuk kita. Itu tok, itu hanya itu. Bukan jadi jago teologi, bukan jadi jago firman yang apal nggak karuan dan sampah karena ilmunya salah tafsirannya. Bukan. Yang Pak Paulus kehendaki untuk sukacita adalah mengenal Kristus. Segalanya berdasarkan kasih Tuhan, bukan kehebatan teologiamu. Ya, oke. Itu yang Paulus, ahli teologi nomor 1. Calvin menguasai, Arminian menguasai, bangsa pilihan dia tahu, hukum Taurat dia tahu. Sampah bagi dia. Di luar, dia tidak mau, dilepaskan untuk Kristus. Ya, itu yang dapat kasih kerajaan. Tidak gampang dapat kerajaan surga, tapi sebetulnya sangat gampang. Ya,
Kalau mesti pilih agamawi sebagai Tuhan, silakan. Tuhan juga akan menghormati dengan tidak memberkati kerajaan surga. Ya, oke. Lalu berikutnya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi hanya kasih Tuhan melalui Kristus itu yang dapat memberikan kebangkitan dan hidup yang sepenuhnya. Hanya itu. Jangan pikir dengan kejagoan teologi, dengan kejagoan hukum Taurat, atau dengan mengandalkan identitas seperti orang Yahudi bisa mendapatkan kasih Tuhan. No. Ya, oke. Agamawi nggak bisa bawa apa-apa. Oke, lalu slide berikutnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi iman Paulus adalah bukan dia yang berhasil menangkap, tetapi dia tahu Tuhan yang setia dan menjaga kesetiaan, menjaga dia. Ya, jadi Paulus tidak pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri seperti yang diajarkan oleh banyak agamawi. Ya, yang mengajarkan keandalan, kekuatan, ketaatan diri sendiri itu masih agamawi. Ya, tapi Paulus tidak. Aku telah ditangkap oleh Kristus. Kristus yang bekerja. Bukan agamawi bilang, saya yang menangkap Kristus. Sampah itu teologi. Ya. Lalu berikutnya. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi yang ini. Aku melupakan apa yang di belakangku. Ya, Paulus tidak lagi melihat pada kegagalan keagamawian hidupnya yang lalu. Banyak orang Kristen tidak dapat kerajaan surga karena masih hidup di dalam hidup yang lama. Dia tidak mau lepaskan. Oh, saya suka itunya. Dia suka itu. Yang belakang, yang agamawi. Silahkan, Tuhan bilang. Silahkan. Gak apa-apa, Tuhan gak paksa. Tapi juga Tuhan akan menghormatimu dengan tidak memberikan kerajaan surga kepadamu di bumi ini. Ya, kalau kerajaan manusia, kerajaan teologi masih menjadi kerajaanmu, silahkan Tuhan. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak hukum, tapi Tuhan juga akan menghormatimu dengan tidak memberkatimu 1 sen pun dari kerajaan surga. Ya, kerajaan surga yang dapat kalau engkau mengandalkan kasih Tuhan. Tuhan yang menjadi Tuhan. Ya. Kalau berada di kerajaan teologi, kerajaan manusia, nggak dapat kerajaan surga. Kerajaan hanya satu ya, nggak boleh 2. Anggur baru nggak boleh dicampur di kantong yang lama. Paulus tidak lagi melihat keagamaan hidupnya yang lalu, tapi sekarang melihat ke depan, yaitu hidup dalam berkat kasih Tuhan. Pasti. Ya, jangan hidup di kebelakang. Pendeta ini ngomong begini, pendeta itu ngomong begitu. Kalau you percaya pendeta itu, silahkan. Silahkan, gak ada yang maksa. Tapi saya kasih tahu, jangan pikir kau akan dapat kerajaan surga berkat. Pasti gak dapat, karena kau masih hidup di ke belakang. Itu Paulus ya, itu logos ya. Oke, lalu berikutnya. Dan berlari-lari dalam tujuan untuk memperoleh hadiah itu panggilan surgawi, kalau bahasa Indonesianya dari Allah Kristus Yesus. Ini yang ayat yang paling penting buat saya yang saya sampaikan. Kalau bahasa Inggrisnya saya tulis, I press on toward the goal of the prize of the upward call of God. Ya, in Christ Jesus. Semua orang percaya, hanya Tuhan berikan panggilan yang sama. Panggilan apa? Panggilan untuk ditinggikan oleh Tuhan. Semua orang. Melayani atau tidak melayani, kita semua dipanggil untuk ditinggikan oleh Tuhan. Upward call of God. Karena Tuhan berada di tempat yang tinggi, dia ingin kita juga berada di tempat yang tinggi. Semua sama callingnya. Kita tahu nggak? Kita semua. Baik memimpin atau tidak memimpin, tidak peduli. Tuhan yang memanggil untuk meninggikan kita. Supaya kita bersukacita. Ini upward call of God. Semua orang dipanggil yang sama. Kau lahir kaya, kau lahir miskin. Kau lahir pintar, kau lahir bodoh. Sama aja. Kau dipanggil. Kalau kau bergantung sama kasih Tuhan. Dipanggil oleh yang mengasihimu. Untuk ditinggikan oleh dia. Ya, oke?
Oke, lalu kita baca lagi slide berikutnya. Dan itu panggilan itu adalah hadiah. It's a gift, hadiah. Nggak usah bayar, hadiah. It's a gift. The price is a gift. Nggak usah dibeli. Hadiah untuk kau. Hadiah itu tinggal mau terima apa enggak. Kalau kamu terima, terjadilah untuk kau. Kalau nggak mau terima, nggak apa-apa. Tuhan nggak marah. Tolak aja. Nggak apa-apa. Tuhan nggak marah, tapi kau tidak mendapatkan. Jangan ya, jangan tolak. Ambil. Oke? Lalu slide berikutnya. Di Filipi. Ini saya cuma ayat satu-satu saya bacain. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Ya? Bahasa Inggrisnya lebih tajam. Therefore, all who are mature, let's have this attitude. And if anything, you have a different attitude, ya itu Tuhan akan nolong. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang dewasa atau sempurna atau dewasa rohaninya adalah yang mengerti kasih Tuhan yang akan mau meninggikan kau. Kalau belum tahu ini, pikirannya, oh saya pakai ini, saya begini, saya pakai ayat ini, saya begini, saya klaim, saya gini, saya activate faith-nya. Kamu belum dewasa. Kamu disayang Tuhan, tapi kamu masih anak-anak kecil yang belum dewasa. Yang dewasa adalah yang mengerti Tuhan yang melakukan, Tuhan yang memanggil kamu untuk kau ditinggikan. Ya, oleh Tuhan yang bekerja, itu yang dewasa. Kebanyakan orang di gereja adalah masih anak-anak. Kebanyakan yang pendeta pun itu masih anak-anak. Karena mereka masih pakai usaha sendiri, itu masih anak-anak. Ya, disayang Tuhan, selamat, tapi masih anak-anak, tidak pantas untuk ngajar. Sebetulnya, karena belum dewasa. Oke, lalu berikutnya. Slide berikutnya. Jadi, tetapi baiklah tingkat pengertian yang kita capai. Jadi pengertian dulu, menerima kehendak Tuhan. Pas saya selalu bilang, pertama kehendak Tuhan, kedua jalannya Tuhan. Keinginan kita nggak apa-apa loh, tapi kehendak jangan kehendak diri sendiri. Ya, kehendak Tuhan dan jalan Tuhan. Nah, ini sedikit ya. Pengertian, jadi itu kehendak Tuhan kita terima. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jalannya jalan apa? Jalan Tuhan. Oke? Jadi setelah menerima kehendaknya seperti itu, ikutin jalan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, jalan Tuhan itu bagaimana sih untuk kita ditinggikan? Tahu nggak? Jalan Tuhan itu bagaimana untuk kita ditinggikan? Ya, oke. Slide berikutnya. Saya lebak ke Matius yang kita 3 ayat 16. Di apa yang Tuhan lakukan untuk meninggikan? Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, pada juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung. Siapa yang bisa tinggi? Burung. Kenapa burung bisa tinggi, bisa terbang? Burung merpati turun ke atasnya. Jadi jalan Tuhan untuk meninggikan kita adalah dengan memberikan rohnya yang akan membawa kita terbang tinggi, seperti burung merpati bisa terbang. Manusia dilahirkan tidak bisa terbang. Manusia lahirnya di bawah. Yang bisa terbang itu burung. Tuhan memberikan rohnya seperti burung merpati. Apa yang burung merpati lakukan? Bisa lakukan dengan mudah, terbang tinggi. Itu yang Tuhan berikan. Itulah kasihnya. Rohnya adalah kasihnya. Rohnya Allah adalah kasihnya Allah. Ya, yang menerima kasihnya Tuhan tahu seperti ini. Kehendak Tuhan adalah membawa kita terbang tinggi. Makanya rohnya, kasihnya diberikan seperti burung merpati. Oke, lalu berikutnya, slide berikutnya. Karena saya ada pernah singgung sebelum-sebelumnya. Di Imamat 1 ayat 14 juga dikatakan yang sama. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung. Korban ketiga dari korban bakaran adalah korban burung. Haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung terkukur atau dari anak burung merpati. Jadi itulah kehendak Tuhan sejak awal. Di Imamat Perjanjian Lama juga sama. Adalah kasihnya adalah seperti burung merpati yang akan bawa kita terbang tinggi. Jadi kalau mau terbang, bagaimana kita bersuka cita? Bagaimana? Apakah panggilan Tuhan untuk orang yang menerima kasihnya adalah engkau akan dibawa terbang tinggi? Caranya bagaimana? Melalui kasihnya. Manusia, agamawi, gereja, manusia yang salah seringkali bergumul dengan masalahmu. Cara Tuhan, bukan kau bergumul dengan masalahmu. Menerima kasihnya supaya engkau dibawa terbang tinggi di atas masalahmu. Manusia, pengajar-pengajar palsu mengajarkan kita untuk bergumul dengan masalah kita. Bukan.
bukan dari Tuhan. Dari Tuhan adalah engkau dibawa terbang tinggi di atas masalahmu. Itulah Tuhan. Beda ya? Manusia itu cuma kayak ular di bumi, bergumul, berkutat, memakai kecerdikan. Tuhan bukan. Kau dibawa tinggi, terbang tinggi, di atas masalahmu, di atas segala hal. Ya, yang lain. Oke? Nah, kita lihat sekarang di kisah Yusuf apa yang terjadi. Ya, ini akan dilakukan kepada Tuhan pada semua orang yang mau menerima. Semua orang, ya, pasti. Jadi di Filipi Paulus bilang itu pasti. Ya, pasti. Kalau ikut ini. Tapi kalau masih bilang, oh dulu pendetanya begini, dulu pendeta, udah hidupnya di tempat kehidupan lama. Silahkan. Jangan pikir ini milikmu. Nggak bisa ya. Lepasin yang lama. Kalau masih pegang yang lama, nggak bisa. Ya, saya bilang. Itu ayat Filipi. Bukan Hongki ya, Paulus. Kalau you mesti pikir yang dulu bagus. Ambil aja. Tapi nggak dapat yang baru. Kisah Yusuf. Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir oleh 10 kakak-kakaknya. Oke? Saya singkat aja, nanti kita lihat. Saya nggak ini. Ya, jadi kita tahu ceritanya. Yusuf itu dibuang oleh kakaknya sebagai budak dan kemudian dia dipenjara di Mesir meskipun dia tidak bersalah. Lalu apa yang terjadi? Ya, kita lihat. Di Kejadian 41 ayat 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Ini waktu dia kemudian Firaun bermimpi dan ada juru minum yang berada bersama Firaun. Oke? Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil semua, ini Firaun ya, semua ahli dan semua orang berimbul di mesin. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan kepadanya. Ayat 9, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang lalu. Juru minuman itu pernah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf, tapi dia lupa. Hari ini dia diingatkan. Dia merasa salah karena dia lupa Yusuf yang menolong dia waktu di penjara. Juru minuman itu gagal karena dia lupa. Tapi kegagalan manusia tidak bisa menutup rencana dan kebaikan Tuhan. Juru minuman lupa, tapi Tuhan mengingatkan. Oke? Apa yang dia lupa? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Tapi ingat, waktu di Kejadian 40 ayat 14, Yusuf menolong juru minuman dan Yusuf bergantung pada juru minuman itu untuk ingetin. Saya ini nggak salah loh, saya di penjara. Nanti waktu kamu sudah dilepas, kamu bilanglah ke Firaun apa yang terjadi pada saya, supaya Firaun bisa melepaskan saya. Karena saya ini sebenarnya nggak salah. Jadi inilah yang dikatakan Yusuf kepada juru minuman di Kejadian 40 ayat 14. Tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku pada Firaun dan tolonglah aku keluar aku dari rumah ini. Tapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Karena manusia suka yang lupa ya. Melainkan dilupakannya. Jadi perbuatan baik dan tergantungan Yusuf kepada juru minuman ternyata tidak dapat menolong Yusuf. Yang bergantung pada manusia seringkali gagal. Karena manusia gagal. Nggak apa-apa, tapi begitulah manusia. Manusia sering gagal. Ya. Yang kau tolong pun dan kamu berpikir dia akan baik pada kamu, bisa gagal. Itu yang terjadi pada Yusuf. Itulah manusia. Ya. Lalu setelah juru minuman itu diingatkan Tuhan, apa yang terjadi? Lihat. Yusuf dipanggil dan Yusuf mencerita sama Firaun. Di Kejadian 41 ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang kau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Dipuji ya, talentanya Yusuf ya. Kalau orang dipuji, kepalanya jadi gede ya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah. Itu loh, orang yang bergantung makasih Tuhan. Nggak mau dipuji. Karena segala kemuliaan bagi Tuhan. Agamawi, senangnya dipuji. Yang bergantung pada kasih Tuhan, menolak pujian dari manusia. Karena tahu semuanya dari Tuhan. Segala kemuliaan adalah milik Tuhan. Bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah.
juga yang akan memberikan kesejahteraan pada tuanku Firaun. Yusuf imannya yang bergantung pada kasih Tuhan. Tuhan hanya bukan mengasihi Yusuf saja, tapi juga mengasihi Firaun. Yang identitas, pikirannya Tuhan hanya mengasihi yang identitas. Siapa bilang? Tuhan adalah kasih, Tuhan mengasihi semua orang. Jangan pikirannya Tuhan mengasihi hanya orang Yahudi. Tuhan juga mengasihi orang Mesir. Yang bergantung pada kasih Tuhan mengerti. Yang tidak bergantung pada kasih Tuhan sangat bodoh. Ya, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Tuhan mengasihi Firaun. Yesus tidak bergantung pada talenta dirinya. Yusuf hanya bergantung pada kebaikan kasih Tuhan kepada Firaun dan kepada dia. Tuhan adalah kasih, itu dia bergantung. Ini yang mengerti kasih Tuhan. Ya, oke, lalu slide berikutnya. Apa yang Tuhan lakukan kepada Yesus yang telah menerima kasih-Nya? Kita lihat, ya, sudah cepat di Yesaya, slide berikutnya, di Kejadian pasal 1 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah, yang penuh dengan kasih Tuhan? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitakan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Inilah namanya terbang tinggi. Kasih Tuhan membawa Yesus terbang tinggi di atas Mesir yang dulu memenjarakan Yusuf. Di atas Mesir yang memenjarakan Yusuf. Sekarang Mesir terpesona atas hikmat Yusuf oleh kasih Tuhan. Itu namanya terbang tinggi. Ya, kasih Tuhan bawa Yusuf terbang tinggi di atas Mesir yang dulu memenjarakan Yusuf. Apalagi slide berikutnya. Ya, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku di Kejadian 41:40. Dan kepada perintahmu seluruh rakyat itu akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik kau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kasih Tuhan membawa Yusuf terbang tinggi. Dari status budak menjadi status penguasa yang berotoritas. Itu namanya terbang tinggi. Budak itu di bawah ya, di bawah orang. Penguasa itu di atas. Itu terbang tinggi. Kau akan yang percaya pada kasih Tuhan, kau akan menjadi berotoritas dan penguasa. Ya? Lalu berikutnya. Ingatlah ya, Bapamu di surga adalah penguasa. Kejadian pasal 1 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya disebut katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang keduanya yang diberikan nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi kasih Tuhan membawa Yusuf terbang tinggi, apa? Di atas kesengsaraannya. Bukan penderitaan lagi loh, sengsara. Yusuf jadi dimasukin ke sumur, jadi dijual sebagai budak, di penjara. Meskipun nggak salah. Tapi kasih Tuhan membuat Yesus terbang tinggi di atas kesengsaraan itu. Sehingga Yusuf bilang, ya pun saya mengalami itu semua, saya ya bisa lupa atas seluruh kesengsaraanku. Itu kasih Tuhan. Membawa kita terbang tinggi di atas segala penderitaan yang ada. Segala penderitaan apapun yang ada. Dia mampu. Hanya Tuhan yang mampu. Bukan kau bergumul dengan penderitaanmu. Kalau kau bergantung sama kasih Tuhan, Tuhan akan membawa engkau terbang tinggi di atas penderitaan. Oke? Lalu apa lagi yang Tuhan lakukan? Di Kejadian pasal 1 ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ya,
Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi kasih Tuhan bahwa Yusuf terbang tinggi di atas bencana kelaparan yang begitu hebat yang menghantam seluruh dunia pun. Yusuf terbang tinggi di atas bencana tersebut. Itu namanya terbang tinggi. Di atas kemiskinan yang terjadi di dunia. Ya, apa lagi? Kita lihat terbang tinggi. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya setelah berkata, kami datang. Saudara-saudaranya yang tadinya sebelumnya itu menjalimi dan menjual Yusuf sebagai budak. Sekarang saudaranya datang sendiri dan bersujud di depannya. Kami datang untuk menjadi budakmu. Kakak-kakaknya bilang, kita jadi budaknya Yusuf. Dan itu diperintahkan oleh Yakub. Kau harus. Kakak-kakak yang jalin. Kau mesti datang ke Yusuf. Meletakkan dirimu sebagai budak. Yusuf diangkat sama Tuhan. Kasih Tuhan membawa Yusuf terbang tinggi di atas segala masalah keluarganya yang dulu jahat padanya. Ya, hebat nggak Tuhan? Pasti terjadi dan mudah buat Tuhan. Oke, lalu apa lagi? Apa kesaksian Tuhan kepada Yusuf? You dengerin kesaksian Tuhan kepada Yusuf. Ini yang orang yang tidak agamawi. Ini orang yang tidak rusak oleh teologi. Ini orang yang benar-benar mengerti kasih Tuhan. You dengerin apa kata Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, kepada kakak-kakaknya, jangan takut, sebab aku inikah mengganti Allah? Yusuf tahu, dia tidak bisa mendapatkan sedikit pun kemuliaan dari pekerjaan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yusuf tahu bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan main-main klaim. Jangan curi kemuliaan dari Tuhan. Ini orang yang ngerti. Bukan saya. Saya bukan mengganti Tuhan. Tuhan ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bukan bagi saya. Itu. Yusuf tahu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia tidak mencuri kemuliaan dari Tuhan. Oke, lalu berikutnya apa lagi? Lihat yang ayat 20. Ini yang ya, ini dalam. Ya orang nggak tahu. Memang kamu telah meraka-raka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah meraka-rakanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini orang yang mengerti kasih Tuhan. Ngomongnya apa? Tuhan membuat kebaikan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf tahu. Ini orang yang mengerti Tuhan adalah kasih. Yang tidak hancur oleh teologi. Yusuf tahu bahwa kebaikan Tuhan bagi Yusuf adalah bukan hanya bagi Yusuf. Mana disebut Yusuf? Gak ada. Tetapi melalui Yusuf untuk orang lain. Termasuk orang yang jahat kepada Yusuf. Itu yang mengerti Tuhan adalah kasih. Tuhan mengasihi orang yang jahat kepadamu. Dan Tuhan ingin orang yang jahat kepadamu juga mengenal kasih Tuhan yang sama melalui engkau. You understand? Itu yang dalam. Yusuf tahu bahwa kebaikan Tuhan bagi Yusuf bukan hanya bagi Yusuf. Tapi melalui Yusuf untuk orang lain. Memelihara suatu bangsa yang besar. Siapa bangsa itu? Israel. Siapa yang menurunkan Israel? Israel adalah keturunan dari 10 kakak yang jahat. Yusuf tahu Tuhan mengasihi 10 kakak yang jahat. Itu. Pada waktu engkau mengerti bahwa yang menzalimi engkau, yang berbuat curang kepadamu, Tuhan mengasihi dan Tuhan ingin memberkati mereka. Kau sudah mengerti. Kau dewasa. Kalau engkau sudah mengerti kasih Tuhan. Kalau selama berpikir, saya bangsa pilihan, saya identitas saya, cuma tahu saya, kau masih anak-anak. Tapi pada waktu engkau mengerti orang lain juga dikasihi Tuhan, termasuk yang jahat kepadamu,
kau sudah dewasa. Ya, oke. Lalu saya closing. Jadi saya bilang, jadi kasih Tuhan adalah seperti burung merpati yang akan bawa kita terbang tinggi di atas, jauh di atas segala kegagalan dunia, apapun juga. Kegagalan orang lain, kegagalan dunia, kegagalan apapun juga. Tuhan tetap Tuhan. Bawa kita terbang tinggi di atas segalanya. Itulah panggilan Tuhan untuk gereja yang percaya. Untuk kita semua. Bukan hanya Paulus. Semua gereja. Ini ditujukan pada Filipi. Yang mau menerima kasih. Ini panggilan kita. Oke? Lalu berikutnya. Inilah yang dimaksud. Di Yesaya, slide berikutnya. Ya, di Yesaya 40 ayat 31. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini loh panggilan Tuhan kepada kita semua. Dipanggil untuk terbang tinggi di atas segala kegagalan. Keluargamu, kegagalan ekonomi, kegagalan manusia, kegagalan kita sendiri, kegagalan apapun juga. Kau dipanggil terbang tinggi. Bukan kau bergumul dengan masalah itu. Kau dipanggil untuk terbang tinggi di atas segala hal masalah itu. Karena itulah Tuhan yang tinggi. Ya, mereka berlari yang tidak menjadi lesu, mereka berjalan yang tidak menjadi lelah. Itulah panggilan Tuhan. Kita dipanggil terbang tinggi. Ya, kita semua. Bukan hanya saya, bukan hanya Pak John, semua. Semua. Lepasin yang lama, agamawi. Terbang tinggi. Ya, bersama Tuhan. Dia yang bawa kita terbang kok. Oke? Terakhir, saya closing dengan ini. Dia tidak bisa gagal demi nama Tuhan. Tuhan tidak bisa gagal demi reputasinya. Yang menerima kasihnya kau akan dibawa terbang tinggi. Nanti tidak pernah gagal. Tidak akan gagal. Demi namanya. Sekian. Kau diberkati. Kita semua terbang tinggi. Dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan. Yang mengasihi kami. Kau sendiri yang mengasihi musuh-musuh kami juga. Kau mengasihi semua orang. Karena Engkau adalah kasih. Dan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk kami yang menerima kasih-Mu, untuk benar-benar bergantung pada kasih-Mu dan tidak lagi bergantung pada agamawi, nabi-nabi palsu ataupun yang lalu ya Tuhan. Biar hanya kami bisa melihat ke depan, hanya bergantung pada kasih-Mu, yang akan bawa kami terbang tinggi di atas segala masalah yang ada. Di atas segala masalah, di atas segala kegagalan dunia. Karena Engkau tidak pernah gagal. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.